Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah atau bertemu kembali. Meskipun kita bertemu lewat YouTube ya, mudah-mudahan teman-teman kita semua itu berada dalam kondisi sehat dan bahagia. Dulu saya pernah punya judul ya tentang dosa orang tua terhadap anak. Tetapi kali ini saya akan membahas tentang apa saja kesalahan orang tua terhadap anak. Dan ini kita sebagai orang tua ya, ini saya sharing aja, kita masing-masing belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebagai orang tua ya, tentu kita itu memiliki kelemahan ya, kelemahan, dan itu akan berbuat kepada kesalahan-kesalahan kita kepada anak. Kita udah berusaha sesempurna mungkin bagaimana kita mendidik anak supaya memiliki kualitas yang bagus, anak memiliki karakter dan akhlak, akidah yang bagus, yang lurus terhadap Tuhan. Tetapi kadang kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan, karena kita itu bukan malaikat yang selamanya benar, dan kita juga bukan setan yang selamanya salah. Jadi antara keduanya selalu ada yang benar dan juga ada yang salah. Meskipun kesalahan itu bukan niat kita untuk kita praktekkan. Contoh ya, yang pertama, kesalahan kita sebagai orang tua, kadang kita itu selalu menyuruh kebaikan kepada anak, tetapi kita sendiri tidak menerapkan apa yang menjadi kebaikan itu. Contoh ya, contoh kecil saja. Kita menyuruh nak baca Quran, nak ngaji, itu temannya udah pada ngaji, tetapi orang tuanya itu tidak ngaji. Orang tuanya itu malah banyak scroll media sosial, atau misalkan seharian lihat televisi saja, atau seharian ngobrol sama teman-teman, bergibah, bersenang-senang. Itu adalah kesalahan yang pertama. Jadi kita itu selalu menganjurkan kebaikan kepada anak, tetapi kita sendiri tidak berusaha menjadi lebih baik. Kalau misalkan kita menyuruh anak membaca Quran, bukan mungkin ya, alangkah lebih bagus kalau kita sebagai orang tua menerapkan diri dulu, kita rajin baca Quran. Kemudian ya, ini yang saya bahas ini adalah tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita praktekkan di dalam keluarga ya, kepada anak. Yang kedua ya, kadang kita sebagai ibu selalu menganjurkan anak untuk makan yang bergizi, makan yang bernutrisi, seperti sayur mayur yang mengandung vitamin, karbohidrat, mineral, protein, dan lain sebagainya. Tetapi kadang ya, kita itu hanya minimalis dalam menyajikan makanan terhadap anak. Misalkan ya, anak hanya disiapin karbohidrat saja. Contoh ya, disiapin mie rebus atau mie goreng, dan itu sering. Mungkin kalau sekali-sekali sih tidak masalah, tetapi kalau sering mengkonsumsi mie instan ya, itu kan kurang bagus, itu nol nutrisi, tidak ada nutrisinya. Jadi alangkah lebih baik ya kalau kita sebagai orang tua yang tahu gizi, tahu manfaat ABCD-nya, alangkah lebih bagusnya kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, kalau misalkan sayur mayur itu penting, ya kita masaklah sayur mayur. Kalau buah itu penting, ya kita belilah buah itu sebagai suatu kebutuhan. Kalau protein hewani itu penting, jadilah itu patokan utama dalam makanan kita. Tidak harus mahal, tidak harus beli lauk pauk yang mahal. Kita cukup beli ikan aja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian ya,
kesalahan yang selanjutnya adalah kadang kita itu ingin anak berprestasi di sekolah. Kita ingin anak pintar di sekolah. Tetapi kita tidak memotivasi. Kita tidak penuh motivasi ke anak itu. Tidak memenuhi kebutuhannya untuk belajar. Udah seadanya aja. Kemudian kita juga tidak mendorong supaya dia belajar keras. Ya kadang ada sih orang tua yang, udah kamu mah supaya dapat ranking harus belajar. Tapi orang tuanya tidak menunjukkan perilaku contoh yang baik. Ya seperti saya sebutkan tadi, misalkan ya dia nyuruh anak untuk belajar, tetapi orang tuanya hanya melihat sinetron saja. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang tua, ketika kita memotivasi anak supaya menjadi lebih bagus, lebih baiknya kita juga menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Kita sama-sama belajar memperbaiki diri, yaitu dengan cara orang tua yang bijak, orang tua yang smart. Mungkin lebih bagus kalau rajin membaca ya. Karena membaca itu bukan tugasnya belajar, tugasnya pelajar saja. Tugasnya orang tua itu juga belajar. Belajar membaca buku supaya kita itu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan kita, supaya kita itu update informasi dan kita itu tidak ketinggalan informasi. Ketika kita mentransfer ilmu kepada anak-anak, ketika kita memotivasi kepada anak-anak, kita punya bekal. Jadi apa yang akan kita jelaskan, apa yang akan kita transfer ke anak-anak itu udah jelas. Jadilah orang tua yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak hanya santai-santai berdiam diri saja. Luangkanlah waktu untuk membaca, meskipun sebentar. Kemudian yang selanjutnya ya, orang tua yang sangat ingin anaknya rajin bekerja, rajin belajar, kemudian rajin bersih-bersih, tetapi orang tuanya sendiri malas. Bangun siang, kemudian berleha-leha, bersantai-santai. Bahwa air cucuran atap itu jatuhnya ke pelimbahan juga, betul itu. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya turun terhadap anaknya. Jadi apabila kita ingin anak kita istimewa, maka orang tua juga harus berperilaku istimewa. Bila kita ingin anak kita luar biasa, maka orang tua juga harus berperilaku luar biasa. Bila kita ingin anak kita ibadahnya luar biasa, bagus, orang tua dulu yang harus beribadah secara luar biasa. Jadi tidak omong kosong. Jadi kita itu bisa memberikan suatu contoh ya, suri tauladan. Tidak hanya teori saja, tidak hanya kita itu hanya memerintah saja, tetapi kita bisa menunjukkan contoh yang baik. Banyak sekali ya dosa-dosa orang tua terhadap anak ya. Di samping yang seperti udah saya katakan tadi juga ya, misalkan membanding-bandingkan anak, entah dengan anak orang lain, entah dengan kakak beradik. Kemudian juga kita sering menghina anak dengan bilang, kamu mah yang kayak gini aja kok gak bisa. Kamu kok begitu sih? Kok kamu jelek sih? Pokoknya hinaan orang tua terhadap anak itu memberi dampak negatif terhadap anak. Jadi dalam hal ini, orang tua yang baik, orang tua yang smart akan memberikan energi yang positif terhadap anak. Supaya anak pun menjadi positif. Karena energi yang kita berikan, baik itu energi positif atau energi negatif, itu akan menjadi anak itu positif atau negatif. Kalau kita memberi energi positif, maka anak akan positif. Dan kalau kita memberikan anak
energi negatif, maka anak akan menjadi negatif. Yang negatif misalnya ya anak dicemooh, dihina, dicaci, dimaki, tidak diperhatikan segala kebutuhannya, maka anak juga akan memberikan dampak yang negatif untuk orang tua. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ya kita sebagai orang tua selalu bersikap dewasa, selalu bersikap ingin terus memperbaiki diri, karena orang tua yang smart, orang tua yang bijak akan terus belajar untuk memperbaiki kualitas diri. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.